Desa Kramat Sukoharjo terus dibenahi, di samping akses jalan pelebaran jalan dan pavingisasi termasuk penambahan jaringan listrik, juga pembenahan saluran air untuk pertanian. Awalnya, saluran air tersebut dari hulu masih terbuat dari tanah, sehingga air sampai di sawah tinggal sedikit. Otomatis pengairan kurang terpenuhi karena banyak kebocoran di kiri dan kanan got yang merembes ke jalan atau ke tempat lainnya. Panjang saluran air sekitar 520 meter, menggunakan dana 195 juta rupiah. Selain saluran air untuk pengairan yang sudah dikerjakan, pavingisasi dan pelebaran jalan setapak juga direalisasikan agar kendaraan roda 4 dapat mengangkut hasil bumi untuk dibawa ke pasar. Begitu juga pemasangan tiang PLN menuju ke tempat warga terpencil, Dusun Suko Timur, yang mengalami penurunan tegangan daya listrik karena warga setempat jauh dari tiang listrik. Warga setempat merasa senang dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membenahi Desa Kramat Sukoharjo, walaupun dana desa yang diperoleh paling kecil dibanding dengan desa tetangga. Alhamdulillah, pembangunan di Kramat Sukoharjo berjalan dengan lancar, sukses. Kemarinnya jalannya sempit, bisa dipaving, dan mudah-mudahan kedepannya bisa tambah lebar lagi. Jalan bisa orang yang lewat itu bisa enak lah Pak gitu Pak. Ya. Sekarang paving sudah berjalan, tinggal perbaikan dan perawatannya ke depannya. Dan yang kedua masalah lampu Pak, syukur alhamdulillah tiang sudah diberdirikan, tinggal nunggu kabel aja Pak. Insya Allah kalau tidak salah tiangnya membutuhkan 24 tiang. Yang terdampak kekurangan setrum, dayanya itu 101 meteran. Dulunya ngetol, meterannya ditaruh rumah orang-orang, nitip lah istilahnya Pak ya gitu. Terus kabelnya dialirkan, sehingga itu kabelnya ngelelet Pak, sampai ke tanah takut kena orang Pak. Untuk Bapak Dwi, kedepannya mudah-mudahan tambah sukses, dan yang belum merasakan pembangunannya gimana Pak Dwi bisa mengusahakan biar sama-sama merasakan pemerataan gitu Pak. Kepala Desa Kramat Sukoharjo, Dwi Siswanto mengatakan, pembangunan di semua lini sudah dikerjakan walaupun belum 100%. Pemasangan listrik di Dusun Suko Timur sekitar 100 keluarga karena dusun tersebut daya listriknya mengalami penurunan. Sedang kandang ayam mulai diisi dengan 500 ekor dari 1.000 yang dicanangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembangunan Desa Kramat Sukoharjo, alhamdulillah dengan izin Allah pembangunan segala lini sudah terlaksana meskipun belum 100%. Jalan paving sudah merata dari Dusun Suko Timur, Suko Barat juga sudah cukup merata. Insya Allah dalam tahun ini juga tahun depan ada program-program lagi untuk kita lanjutkan, segera kita selesaikan mana yang kurang baik. Dan untuk saluran irigasi, alhamdulillah kita dapat program dari provinsi, anggaran APBN sebesar 195 juta, dan alhamdulillah sudah 60% kita kerjakan. Insya Allah dalam waktu 10 hari atau 15 hari sudah selesai, yaitu dari P3TKI. Untuk kandang ayam alhamdulillah ini sudah terisi ayam sebanyak 500, dan belumnya adalah ketua bumdesnya, dan ayam sudah berjalan dengan baik. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 1 bulan, insya Allah sudah akan berproduksi, sudah mulai bertelur, ayam petelur. Tiang listrik alhamdulillah kita Dusun Suko Timur khususnya RT 9 RW 1
itu memang sudah kekurangan daya listriknya sangat berkurang, karena di situ ada 90 atau hampir 100 KK yang teraliri listrik tapi dayanya sangat turun. Dan alhamdulillah kita mengajukan ke PLN Tanggul dan direspon, dan sekarang tengah ada pemasangan listrik sebanyak 24 tiang. Insya Allah kalau ini sudah terpasang nanti tidak akan ada kendala lagi masalah daya listrik. Kalau kedepannya rencana saya ya dimana kita selesaikan jalan-jalan kecil itu kita paving semua dan bisa dinikmati warga kita, juga warga luar Keramat. Dan yang bisa saya lakukan adalah melebarkan jalan. Ke depan saya ingin jalan-jalan kecil itu bisa dilebarkan menjadi 3 meter atau 3,5 meter. Ya lain-lain ya disambung doanya aja, semoga Keramat ke depan semakin berjaya. Dari Keramat Sukoharjo, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Institut Teknologi dan Sains Mandala membuka pendaftaran mahasiswa baru. Pendaftaran gelombang pertama dimulai tanggal 17 Maret hingga 31 Mei 2025. Pendaftaran gelombang kedua mulai tanggal 1 Juni hingga 21 Agustus 2025. Sedangkan pendaftaran gelombang 3 dimulai tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terdapat program studi S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains Teknologi dan Industri. Terdapat program studi S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Yuk buruan daftar di kampus prestasi dengan beragam beasiswa.